Halo, selamat datang di channel pameran franchise, Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Satu jenis usaha yang paling kena dampak langsung dari krisis pandemi COVID-19 ini adalah salon atau hair salon dan barbershop. Itu luar biasa dampaknya karena bukan hanya social distancing, tapi physical distancing kira-kira. Gitu loh. Jadi orang banyak yang takut dan nggak nyaman untuk gunting rambut. Apalagi sekarang ini 100% outlet Isobox ini, dan juga kita ada merek lain namanya Gonting, kurang lebih ada 70 cabang, semuanya di mall. Tadinya kita pikir memang mall ini adalah, memang sebelum pandemi ini luar biasa, trafficnya mall itu kurang lebih kalau kita buka di mall, omset kita bisa 3 kali, 4 kali di ruko atau di luar mall. Tapi selama masa pandemi ini, ketika diperlakukan PSBB, mall kan tutup sementara. Sehingga dengan sendirinya kan Isobox cabang-cabang Isobox ikut tutup semuanya di seluruh Indonesia. Tapi syukur pada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk beradaptasi. Bahwa satu hal yang paling penting sebelum kita beradaptasi, kita harus mengerti dulu bahwa gunting rambut itu adalah suatu kebutuhan. Mungkin 1 bulan orang bisa tahan nggak gunting rambut. Tapi lebih dari 2 bulan, dia udah gerah. Kadang mungkin suaminya suruh istrinya gunting. Jadi, gunting rambut ini adalah suatu kebutuhan. Selama rambut masih tumbuh di atas kepala, itu masih ada satu kebutuhan. Nah, problemnya orang itu takut. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus beradaptasi bagaimana membuat orang tidak takut. Karena marketnya tetap ada. Dan orang banyak sudah tidak tahan. Dia kalau tidak gunting dalam 2 bulan atau 1 bulan lebih udah tidak segar gitu. Kita lihat bahwa market tetap ada, orang ingin aman. Nah, kita harus siap beradaptasi. Kita beradaptasi, kita juga mengembangkan produk-produk baru yang tadi tidak terpikirkan. Misalnya apa? Kita kembangkan namanya Isobox Home Haircut. Karena hairstylist Isobox ini tersebar di mana-mana, mungkin jumlahnya sampai ratusan, 300, 400. Sehingga begitu mudah ketika customer ini ingin gunting rambut di rumah, kita langsung kirim. Dan kita juga mengembangkan yang namanya office haircut. Gitu. Kalau saya bisa share screen di sini akan lebih bisa kebayang. Coba ya. Nih, saya bisa share screen di sini. Nah, contoh ini kita gunting rambut di outlet. Kita betul-betul sudah beradaptasi bahwa protokol dan prosedur kesehatan itu betul-betul harus ketat. Social distancing, kita membatasi jumlah pelanggan. Tadinya kita harus penuh, sekarang kita harus batasi. Semua hairstylist harus rapid test. Alat pelindung diri lengkap, peralatan harus steril, dan mereka betul-betul khusus gunting rambut gitu. Nah, kalau di rumah, kita gunting di mana aja. Ada gunting di jalan, ada gunting di halaman, ada gunting di garasi, dan sebagainya. Nah, yang penting protokol ketat. Jadi, customer rapi, kita juga tetap bisa berkembang. Nah, di kantor juga, kita gunting. Nah, kuncinya adalah adaptasi gitu. Nah, ini juga kita punya Isobox Academy, yang tadinya tempat training center. Semuanya kita adaptasi. Termasuk, kalau kita lihat bahwa orang tadinya gunting rambut zaman dulu, berapa bulan lalu kita gunting rambut, 5 bulan lalu masih normal-normal. Sekarang kita harus pakai seperti dokter, hairstylist. Tapi yang penting adalah gini, customer tetap dilayani, tapi gunting rambut harus aman gitu. Nah, bagi Isobox tidak sulit. Karena sebelumnya COVID ini, memang brand kita memang sudah mengkampanyekan dan memang itu sebagai bagian dari SOP,
Isobox itu terkenal dengan steril dan higienik. Gitu. Sehingga ketika ada COVID ini, kita punya training kepada hairstylist itu tidak terlalu banyak, karena sebelumnya itu sudah merupakan bagian dari dia punya kebiasaan dan SOP gitu. Dan juga memang karena Isobox tidak melayani service lain terlalu banyak seperti yang salon-salon lain atau barbershop, hanya gunting rambut. Jadi memang kalau kita lihat dari inti dari service salon dan barbershop adalah gunting rambut aja gitu loh. Dan problem daripada customer lebih banyak mereka memang pingin gunting rambut karena rambut tumbuh terus gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kita beradaptasi dan berinovasi seperti ini, kita dapat tetap melayani customer, kita tetap membuka lapangan kerja buat para hairstylist dan juga para franchisee dan partner-partner Isobox tetap dapat penghasilan. Tentunya kan kita bisa melihat bahwa kita harus bisa menggunakan yang namanya channel distribution. Channel distribution ini bisa melalui customer ke customer, bisa melalui sosial media, bisa melalui YouTube, bisa melalui WA Blast, dan semua media kita pakai termasuk marketplace dengan Tokopedia, sama-sama Blibli dan sebagainya. Semuanya kita lakukan. Saya katakan bahwa selama manusia masih ada rambut dan tumbuh, tetap ada kebutuhan. Ada satu quote yang menarik yang selalu saya pegang. Quote-nya begini, invest in your hair, you wear it every day. Berinvestasilah di rambut Anda. Kita tetap buka cabang sampai saat ini, masih buka cabang, bukan kita tidak buka cabang. Kesempatan sebenarnya di masa pandemi ini kita bangun brand kita secara konsisten, bahwa kita ini salon atau barbershop yang paling higienik, sehingga orang beda-beda dikit dia mau bayar untuk itu gitu loh. Dan bisnis barbershop itu ataupun salon itu masih terbuka. Bahkan kita buka cabang tambah itu karena franchisee lama yang ambil, yang artinya invest lagi, karena dia lihat kita konsisten. Mungkin apa sih sebenarnya tugas franchisor kan? Tugas franchisor kan adalah membangun brand, membuat sistem, SOP, bagaimana membuat product development dan sebagainya. Nah, mereka percaya dari situ gitu loh.